Akhirnya Huawei Nova 5T ini sudah saya update ke MIUI 10.1.0293 dan ternyata Huawei Nova 5T ini makin jadi. Ketemu lagi dengan saya Tidiko. Huawei Nova 5T ini sudah saya update ke MIUI 10.1 dan itu makan kuota cukup lumayan banyak. Kalau teman-teman yang pakai kuota itu mendingan kalian cari wifi ya, karena itu nyampe belasan gigabyte loh. Saya update itu berkali-kali dan filenya gede-gede banget. Dan setelah saya selesai update, saya wipe cache data. Untuk wipe cache data itu gampang sekali, teman-teman tinggal matiin handphonenya. Nanti teman-teman tinggal pencet volume atas dengan tombol powernya bersamaan. Nanti dia masuk ke mode yang bisa untuk hapus cache data aja. Karena kalau saya reset data public itu, waduh, install aplikasinya ini banyak banget dan itu makan waktu yang sangat banyak banget. Dan juga saya penasaran apakah kalau update besar itu kalau tidak reset data public apakah berpengaruh. Jadi saya langsung pakai aja gitu. Dan ternyata ada beberapa perubahan di MIUI 10.1. Pertama yaitu di tampilan ininya. Jadi dulunya kan dia kayak kotak-kotak gitu, sekarang dia sudah tampilannya bulat-bulat. Dan yang paling besar yaitu perubahan ada di pengaturannya. Nah, untuk tampilan pengaturannya dia sudah bulat-bulat gini ya, dan itu ya tampilannya lebih fresh lah. Dan di MIUI 10 ini ada beberapa menu tambahan, terutama di displaynya. Sekarang dia sudah ada dark mode, dan dark mode itu juga rapi, hitamnya pekat. Cuma karena handphonenya bukan menggunakan AMOLED, jadi ya. Tetapi udah oke sih hitamnya. Dan juga dia ada menu tambahan kayak gini loh. Ini kayak apa? Multi window ya, kayak yang ada di Samsung sih ya. Tapi ini udah keren banget. Oke lah ya. Oke, dan itu adalah sedikit penambahan fitur-fitur baru yang ada di MIUI 10. Cuma di sini yang saya mau tekankan yaitu di bagian performanya. Karena pas di MIUI 9 saya sedikit protes dengan performanya, dan sekarang di MIUI 10 itu ada perubahan yang cukup besar. Setelah saya update, saya wipe cache data dan saya charge handphonenya sampai 100% dan langsung saya tes Antutu sebanyak 4 kali berturut-turut. Pertama saya menggunakan performance mode, bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas itu ada logo performance mode-nya. Dan untuk skor Antutunya itu di angka 410.000. Itu saya sudah cukup puas banget, udah oke lah ya. Ada penambahan sekitar 10 sampai 20 ribuan. Dan langsung saya tes lagi menggunakan standar mode. Jadi performance mode-nya saya matiin dan saya kaget banget dengan hasilnya. Karena skornya itu mencapai 370.000. Jauh jika dibandingkan dengan di MIUI 9 itu yang hanya skornya 270.000. Selisihnya 100.000 loh. Dan itu saya benar-benar kaget banget. Tadi saya pikir apakah ini karena saya lupa matiin, karena sudah tidak ada sih logo performance mode-nya. Jadi saya tes lagi sekali lagi. Dan hasilnya malah naik. Aduh, saya jadi makin bingung ya. Karena ini benar-benar saya tes di standar mode mencapai 397.000. Dan saya penasaran lagi, saya tes lagi di performance mode dan skornya malah naik lagi loh, menjadi 420.000. Dari hasil Antutu tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sekarang di MIUI 10 itu sudah tidak ada underclock yang sangat parah banget di standar mode. Jadi kayak udah beda-beda tipis lah. Bagaimana dengan performa gamingnya setelah update di MIUI 10.1? Saya ada tes main PUBG, COD Mobile, Mobile Legends maupun Wild Rift. Itu sudah sangat oke banget main di standar mode. Tidak ada keluhan sama sekali. Sudah pasti oke banget lah di MIUI 10.1 ini. No one else. Initiate retreat! Triple kill! Shut down! Maniac! Shut down! Savage! Bahkan untuk Genshin Impact aja, kalau kita main di standar mode itu sudah jauh mendingan lah dibandingkan dengan di MIUI 9. Ini saya settingnya di max banget. Saya setting di grafik yang paling high banget, highest dengan 60 fps. Jadi dia agak sedikit tersendat-sendat sih. Cuma ini sudah mendingan sih, jauh dibandingkan di MIUI 9.
Cuman kalau kita menyalakan performance mode-nya itu wah, jauh berbeda banget. Nah, ya kan? Itu kalau kita menyalakan performance mode-nya bener-bener 60 fps banget, dan itu wah, keren banget. Ya, bisa teman-teman lihat logonya, dan itu gambarnya menjadi hidup banget, tidak ada patah-patah sama sekali. Dan untuk tampilan kamera dari Huawei Nova 5T di MU10 ini juga ada perubahan. Perubahannya itu cukup besar karena sudah tidak ada settingan kameranya yang kayak 48 megapiksel, itu sudah tidak ada. Dia cuma ada di langsung settingannya di high resolution. Jadi dia langsung 48 megapiksel aja gitu. Jadi dia settingannya berubah, tidak ada di pengaturan lagi. Dan untuk night mode-nya itu juga ada perubahan. Karena begitu kita mau jepret di tempat yang tidak terlalu gelap, itu dia ada hitungan detiknya gitu. Jadi selama dalam proses detiknya itu teman-teman harus megang handphonenya itu dengan benar banget, dengan tanpa goyang, biar hasilnya maksimal. Dan kalau kalian mau foto di tempat yang benar-benar gelap banget itu nyampe 20 detikan loh. Kalian harus nahan dan megang handphone itu tanpa goyang biar hasilnya itu bagus banget. Sudah pasti harus pakai tripod sih ya kalau udah sampai 20 detikan mah. Dan untuk hasil fotonya tidak ada penurunan. Yang saya lihat masih sangat cakep-cakep aja hasil foto dari Huawei Nova 5T ini di MUI 10. Itu masih cakep-cakep aja, tidak ada yang aneh-aneh. Untuk foto malam hari juga oke-oke aja, tidak ada yang aneh-aneh. Hasilnya juga masih tetap bagus. Dan untuk perekaman video 4K nya juga masih aman-aman saja, masih jernih, masih stabil, masih oke banget, tidak ada yang aneh-aneh. Dan ini setelah saya update ke MUI 10.1. Bagaimana kualitasnya? Kalau yang saya lihat dari sini masih stabil banget, masih cantik banget, tidak ada istilah downgrade gitu. Oke, masih bagus banget. Syukurlah, karena pas saya baca-baca di forum katanya jadi jelek rekaman videonya. Oke, menurut saya ini masih bagus-bagus saja ya. Untuk baterai life-nya juga masih sama aja, karena saya ada tes pakai handphone ini seharian dan itu tetap masih bisa di standby 24 jam dengan screen on time 6 jaman untuk pemakaian standar ya, dan itu di standar mode. Dan untuk mengecas Huawei Nova 5T ini itu cukup cepet banget. Saya ngecas dari baterai sisa 16% dan itu fullnya cuma butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Dan saya tes lagi di sisa baterai 10% dan itu fullnya juga sekitar 1 jam 25 menitan. Dan untuk MUI 10 nya itu tidak ada bug yang aneh-aneh, karena selama saya pakai itu aman-aman saja, tidak ada yang aneh-aneh. Dan ini saya tidak riset data publik loh, dan itu aman-aman saja. Dan sudah pasti makin keren lah ya, sudah ada dark mode. Dan handphone ini juga bakalan mendapatkan update lagi ke MUI 11. Mantep banget. Jadi sudah pasti ya, Huawei Nova 5T ini sangat worth it banget. Oh ya, untuk teman-teman yang suka nge-record game ya, screen recording bawaan dari Huawei ini itu agak kurang bagus karena tidak ada settingannya. Dia cuma ada tombol stop sama matiin mic-nya aja, dan itu waduh nggak enak banget dan tidak bisa 60 fps. Untungnya di Android 10 ini saya menggunakan EZ screen recording, itu udah keren banget. Jadi dia bisa pisahin gitu audio source-nya mau pakai internal atau mikrofon. Jadi ini udah keren banget. Cuman bitrate-nya aja nih masih sayang banget, cuma di 12 Mbps. Kalau udah 24 atau 30 itu wah makin cantik banget gitu. Jadi hasil kualitas videonya makin tajam dan itu makin enak dilihat kalau teman-teman suka upload video gameplay kalian. Oke, segini aja review Huawei Nova 5T setelah saya update ke MUI 10 ini. Benar-benar sebuah perubahan yang cukup besar dari performa maupun dari tampilannya, itu keren banget.
Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP worth it.